duymamayı yeğlerdim. Dikkat et. Salahuddin mengkhawatirkan keadaan Boru karena dia tertawan. Tapi ternyata adiknya itu begitu cerdik, menaruh bahan peledak di dekat api. Alhasil, setelah katapel berhasil terbakar, terjadi ledakan susulan. Sayangnya, Guy dan Catiline telah memprediksi sehingga mengirim pasukan bantuan. Nah, momen itu dianggap sangat tepat karena Salahuddin datang membantu. Mereka memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Akhirnya kejutan terjadi di mana Sultan Nureddin datang dengan pasukan yang sangat banyak. Sebuah kilas balik memperlihatkan ia enggan kembali jika sudah keluar dari Damaskus. Melihat itu, Guy gentar dan ia berencana membagi dua pasukannya. Namun selain penolakan dari Catiline ternyata sudah terlambat. Perang terlanjur terjadi. Singkat cerita, perang ini pun dimenangkan oleh pihak Islam sehingga Kairo dan Mesirnya tetap terjaga. Di sisi lain, Raja Al-Marrik juga sudah bersiap untuk menghukum Guy, Ratu Maria, dan Catiline. Di bunker terjadi perdebatan kecil antara Mila dengan Semse. Dia menuduh bahwa berubah agama hanya demi menikah dengan Salahuddin. Perdebatan baru mereda setelah datang kabar baik di mana Mesir berhasil dipertahankan. Meskipun telah kalah, Catiline enggan kembali. Ia ingin menjemput istrinya. Sementara itu, Raja Al-Marrik mendapat kabar baik dari Latif bahwa Pangeran Balwin mulai pulih. Hal itu membuat Raja semakin sadar aliansinya dengan Salahuddin tidak membuatnya rugi. Di sisi lain, Sultan Nureddin senang dengan kemenangan ini. Hanya saja itu akan sempurna jika mereka merebut jalur Qera. Raja Al-Marrik merasa tenang dengan kesembuhan putranya. Oleh sebab itu, ia mempersilahkan putrinya Sibila menikah dengan Balian. Salahuddin memberitahu Sultan Nureddin bahwa Mila sedang bersamanya meminta perlindungan. Itu artinya mereka bisa berdiskusi tanpa perlu peperangan. Guy dan Ratu Maria melapor kepada Raja Al-Marrik bahwa mereka gagal membunuh Salahuddin. Meskipun begitu, Catiline tidak ikut bersama mereka karena masih memburu istrinya. Namun Raja Al-Marrik tidak mau mendengar alasan apapun, mereka dianggap sebagai pengkhianat. Sementara itu, Catiline mendesak Salahuddin untuk menyerahkan istrinya. Dan agar tidak terkesan paksaan, Mila minta dihadirkan untuk memilih sendiri. Guy dimasukkan ke dalam penjara, sementara Ratu Maria tidak. Meskipun begitu, keduanya tidak akan lepas dari pengadilan dan akan segera dieksekusi. Salahuddin menawarkan kepada Mila apakah ia mau pulang bersama suaminya atau bersamanya di bawah lindungan. Mila masih bingung, ia terlihat berpikir. Raja Al-Marrik secara khusus memerintahkan Balian untuk membawa Catiline. Raja juga memberikan pasukan untuk berjaga-jaga apabila Catiline melakukan perlawanan. Mila memilih untuk bertahan di Mesir karena tidak tahan dengan sifat kasar suaminya. Jelas dengan jawaban seperti itu, Salahuddin merasa bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada Mila. Padahal sebenarnya di balik semua itu, Mila memiliki tujuan lain. Putri Maria menyuruh Komandan Sangharius untuk tidak memikirkan Guy karena dia hanyalah spion. Dan untuk mengetahui pergerakannya ia sudah siapkan mata-mata. Situasi Mesir terpantau kondusif. Salahuddin juga melaporkan jika telah mengamankan Mila. Dia lantas memberanikan diri meminta restu karena akan menikahi Semse. Sultan Nureddin kaget, namun ia bahagia karena bisa menyaksikan putranya itu menikah. Fatmah Hatun juga menghadirkan Semse dan hari pernikahan telah ditentukan. Sementara itu, Elias dan Maher bertemu dengan Mila. Mereka juga merasa heran kenapa dia meminta perlindungan ke Kairo, bukannya ke Yerusalem. Sultan Nureddin mengatakan pada rapat dewan bahwa penaklukan telah sempurna. Semua jalur juga telah aman, namun ia memiliki sesuatu yang masih harus dikerjakan, yaitu mendatangkan putranya, Melik Ismail, dari Aleppo. Di penjara, Guy dikunjungi ajudannya. Saat itulah mereka merencanakan agar terbebas dari hukuman. Sultan Nureddin menyadari bahwa masalah kesehatannya sangat serius. Dia berpesan untuk mempertahankan kemenangan, bukan berbangga diri. Mesir ia percayakan kembali kepada Salahuddin. Semua tugas dia yang akan membaginya, termasuk menjemput putranya dari Aleppo.
Tentunya Salahuddin tidak mau mengecewakan, bercermin dari kejadian masa lalu, yang mana di jalur yang mereka lewati pernah disergap. Salahuddin langsung membuat rapat terbatas untuk mengajak siapa saja yang akan ikut dengannya menjemput saudaranya. Ratu Maria terus mencari celah agar terhindar dari hukuman dengan merayu suaminya. Sayangnya apapun itu alasannya, istrinya itu tetap dianggap bersalah dan harus dieksekusi. Dari mata-matanya, Ratu Maria mendapatkan informasi mengenai pentingnya Latif bagi Raja Al-Marik. Mila meminta waktu Salahuddin untuk berdiskusi mengenai masalah penting. Bahkan jalur di Kerak yang tadinya ditutup kini akan dibuka untuknya. Ilyas yang kini tunduk kepada Boru harus memberikan informasi, terutama mengenai informasi kedua sahabatnya yang dijual sebagai budak. Sementara itu, Mila akhirnya mengakui jika mencintai Salahuddin. Tadinya tujuan kedatangannya ke Mesir untuk membalas dendam kematian suaminya. Namun, karena kebijaksanaannya, itu berubah menjadi jatuh cinta. Mila menawarkan segalanya, termasuk Kerak, apabila Salahuddin tidak menikah dengan Semse dan hanya menikah dengannya. Salahuddin pun menjawab bahwa di hatinya hanya ada Semse. Bahkan jika seluruh dunia diberikan, itu tidak akan merubah keputusannya. Semse yang mencuri dengar pembicaraan ini hanya tersenyum mendengar jawaban Salahuddin. Mila kemudian malu sendiri dan meminta Salahuddin melupakan ucapannya. Dan yang lebih malunya lagi, Mila berpapasan dengan Semse ketika keluar. Dan setelah membuktikan kekuatan cinta Semse dan Salahuddin, pernikahan diumumkan di seluruh kota. Sedangkan Mila menangis di kamarnya merasa iri dengan keberuntungan Semse. Seorang pedagang besar bernama Pedro menghadap Catelyn meminta izin untuk tinggal lebih lama di Kerak. Dan dengan upeti yang ia bawa, tujuannya tercapai. Raja Al-Marik memberitahu William hukuman untuk Ratu Maria sama seperti Guy, yaitu dieksekusi. Ketika perayaan kemenangan, Salahuddin memberitahu teman-temannya bahwa besok dia akan menikah. Momen ini sekaligus memperbaiki hubungannya dengan Khalil yang sempat renggang. Berhubung dia jago menari, ia diminta memperlihatkan skillnya, yang kemudian beruntun mengajak teman-temannya. Berikutnya, momen pernikahan tiba. Semse terlihat begitu cantik di mata Fatmah Hatun. Akad nikah sendiri berlangsung dengan bimbingan Omar Mela. Tidak ada kendala berarti yang membuat mereka sah menjadi suami istri. Di sisi lain, Mila masih teringat kekecewaannya akan penolakan Salahuddin. Jadi ia bekerja sama dengan Saira untuk membalas dendam. Malam pertama pun dijalani pengantin. Mereka saling memuji. Salahuddin juga memberikan hadiah kalung untuk Semse dan ia yang memakaikannya sendiri. Ilyas memberitahu Boru bahwa kemungkinan pedagang Pedro yang telah membeli Karakus dan Gok Boru. Dan kebetulan dia berada di Kerak. Meskipun baru saja menikah, Salahuddin berencana akan langsung berangkat menjemput saudaranya. Di sisi lain, Saira juga mendapatkan informasi yang sama mengenai pedagang Pedro. Hal itu akan memudahkannya membalas dendam kepada Boru. Karatekin memberitahu Yaruki bahwa dia sudah tidak sabar bertemu keponakannya. Maka dari itu perjalanan akan dipercepat sesuai komando Salahuddin. Sementara itu ketika sedang meracik obat, Latif diserang tentara Bizantium yang ingin menghabisinya. Lalu datanglah bantuan dari Ratu Maria yang membuatnya selamat. Dan jika dilihat tampaknya ini adalah permainan yang sudah diatur. Balian mendatangi Catelyn sesuai perintah raja untuk menangkapnya. Catelyn pun mempersilahkan asalkan Balian bisa melepaskan kepala dari badannya. Karaca yang mengasuh Melik Ismail tidak suka dengan kedatangan Salahuddin. Apalagi Salahuddin hanyalah anak angkat Sultan Nureddin. Balian tidak mau menyakiti rakyat Kerak. Begitupun Catelyn, pasukannya hanya sedikit. Lalu keduanya membuat kesepakatan agar duel 1 lawan 1. Di sisi lain, Ilyas bertemu dengan Pedro dan membicarakan kerjasama pembelian budak. Karaca mengatakan ia tidak mau berpisah dengan Melik Ismail. Dia sama sekali tidak peduli bahwa Salahuddin adalah seorang wazir di Mesir ataupun calon sultan. Hanya saja ini merupakan perintah langsung dari Sultan Nureddin yang ingin melihat putranya untuk terakhir kali. Meskipun memiliki sejarah yang panjang, kenapa Melik Ismail dititipkan kepadanya, Karaca akhirnya bisa mengalah. Raja Al-Marik mengampuni Ratu Maria karena telah menyelamatkan Latif.
Hanya saja hukuman yang tadinya seharusnya dieksekusi, dia akan dikembalikan ke Konstantinopel. Ratu Maria menolak karena merasa akan dipermalukan di hadapan Bizantium. Belakangan diketahui jika semua ini hanyalah sandiwara belaka. Tubuh Raja Al-Marik tiba-tiba roboh karena ternyata dia diracun sebelumnya. Pelakunya kita tahu, yaitu Ratu Maria sendiri. Di waktu yang sama, di luar, Guy diajak ke alun-alun untuk dieksekusi. Ratu Maria dengan tegas berkata bahwa dia yang akan memerintah Yerusalem, bukan Pangeran Baldwin. Tiba-tiba ia berakting, menangis histeris, memanggil para pengawal. Dan seperti yang sudah kita prediksi, hal itu berimbas pada eksekusi Guy. Meskipun pada prakteknya ia sudah sempat digantung, tetapi ajudannya meminta itu dihentikan karena Raja Al-Marik telah meninggal. Elias membawa pedagang Pedro kepada Boru dan kemudian menjadikannya tawanan. Di sisi lain, rombongan Salahuddin sudah senang berhasil membawa Melik Ismail. Akan tetapi di perjalanan mereka diserang oleh orang-orang bertopeng. Tidak ada yang menduga jika target pembegalan ini adalah untuk mengambil Melik Ismail. Bahkan pemimpin pasukan bertopeng itu berhasil menebas Zaruki sebelum kemudian membawa pergi putra Sultan Nureddin tersebut. Di tempat lain, Boru menginterogasi pedagang Pedro agar ia mengingat mengenai Karakus dan Gog Boru. Pedagang itu pun berpura-pura mengingat dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Kita kemudian berpindah pada duel Balian dengan Katilon. Jual beli serangan pun terjadi, mereka tidak ada yang mau mengalah. Sementara itu, Zaruki masih tergeletak, semua sangat sedih. Dan apakah ia masih bisa selamat, kita belum tahu. Dikecewakan Salahuddin, Mila memutuskan untuk kembali ke Kera. Namun di tengah perjalanan ia mendapatkan kabar bahwa Raja Al-Marik telah meninggal. Salahuddin memutuskan mengajak teman-temannya pergi ke Damaskus melapor kepada Sultan. Kembali ke duel, Katilon berhasil melumpuhkan Balian. Namun karena dia lengah, keadaan kemudian berbalik. Balian hampir saja memenggal kepala Katilon, namun dihentikan oleh Mila. Menurutnya ini bukan sesuatu yang urgent karena Raja Al-Marik telah wafat. Sibila masih tidak percaya bahwa ayahnya mati karena serangan jantung, seperti berita yang beredar. Di Damaskus, Sultan Nureddin juga tengah sekarat. Isfahani dan Imad datang dengan membawa Melik Ismail. Tidak banyak pertanyaan yang terlontar, Sultan hanya ingin memeluknya. Muncul kemudian Karaca, itu artinya dalang pembegalan adalah dia, bahkan dia melukai Yaruki. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sultan Nureddin sempat berpesan kepada Karaca bahwa penerus tahta adalah Salahuddin. Sayangnya tidak ada saksi lain ketika Sultan mengucapkan itu. Perjalanan Boru dihentikan tentara Bizantium yang mengajaknya untuk bertemu seseorang. Sementara itu, setibanya di Damaskus, Salahuddin kaget mendengar berita bahwa ayah angkatnya telah tiada. Boru ternyata dipertemukan dengan Zaira. Ternyata ada permainan dengan memanfaatkan pedagang Pedro. Salahuddin ingin melihat jasad ayah angkatnya untuk terakhir kali. Tentunya dia sangat sedih karena bersama ayahnya dia telah berjanji akan menaklukkan Yerusalem bersama-sama. Parahnya, belum kering air mata yang menetes, Karaca muncul dengan membawa Melik Ismail, lalu mengatakan bahwa tidak mungkin kerajaan ini dipimpin oleh dua sultan.